مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul Fatihah. Anak-anak silahkan dibuka kitabnya halaman 197. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qa'idatu as-sabi'atu al-hiwalatu hal hiya bi'un aw istifa'un. Al-qa'idatu utawi qaidah as-sabi'atu kang kaping 7 iku al-hiwalatu hal hiya bi'un aw istifa'un. Qaidah al-hiwalatu hal hiya bai'un aw istifa'un. Al-hiwalatu utawi ligeran. Al-hiwalatu utawi ligeran iku hal hiya ana ta utawi hiwalah. Iku hal hiya ana ta utawi hiwalah iku bai'un jual beli awistifaun utawa nyauri utang. Awistifaun utawa nyauri utang. Kaidah yang ketujuh, al-hiwalatu hal hiya bai'un awistifaun. Al-hiwalah atau pemindahan hutang itu apakah dihukumi jual beli ataukah pelunasan hutang. Wa hal tu'addu ya fatal hiwalah bai'an awistifan khilafun qala waqtu lifan tarjihu fil furu'i kama hakahu sahibul majmu'i. Wa hal tu'addu lan ana ta diwilang-wilang. Wa hal tu'addu lan ana ta diwilang-wilang ya fata he pemuda. Ya fata he pemuda. Opo al-hiwalah ligeran. Opo al-hiwalah ligeran.
bai'an ing be' jual beli, awistifan utawa nyauri utang, awistifan utawa nyauri utang. Khilafun ai jawabul istifham utawa jawabu hal iku khilafun persulayaan, iku khilafun persulayaan. Qala dawuh sapa Imam As-Suyuti, qala dawuh sapa Imam As-Suyuti hu ing khilaf, hu ing khilaf. Waktu lifa lan dibedakake, waktu lifa lan dibedakake apa at-tarjihu ngunggulake, apa at-tarjihu ngunggulake. Fil furu'i ing dalam pira-pira cabang, fil furu'i ing dalam pira-pira cabang. Kama kaya perkara haka kang nyeritakake, haka kang nyeritakake hu ing ma sapa sahibul majmu'i wong kang duweni kitab al-majmu', sapa sahibul majmu'i wong kang duweni kitab al-majmu'. Al-hiwalatu utawi ligeran iku hal hiya ana ta utawi khiwalah, iku hal hiya ana ta utawi khiwalah iku bai'un adol tinuku, awistifaun utawa nyauri utang, awistifaun utawa nyauri utang. Fihi iku tetep ing dalem jawabu hal utawa jawabul istifham, fihi iku tetep ing dalem jawabu hal utawa jawabul istifham. Khilafun utawi persulayaan, khilafun utawi persulayaan. Qala dawuh sapa Imam As-Subki, qala dawuh sapa Imam As-Subki fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab syarah al-muhadzab, fi syarhil muhadzabi ing dalam kitab syarah al-muhadzab. At-tarjihu utawi ngunggulake, at-tarjihu utawi ngunggulake iku mukhtalafun dibedakake, iku mukhtalafun dibedakake fil furu'i ing dalam pira-pira cabang, fil furu'i ing dalam pira-pira cabang. Al-hiwalatu hal hiya bai'un awistifaun. Akad pemindahan hutang itu apakah disebut jual beli ataukah pelunasan hutang? Contoh akad hiwalah itu misalnya Hasan mempunyai hutang kepada Ridwan sebesar 100.000 dan Ridwan mempunyai hutang kepada Atok juga 100.000. Lalu Ridwan bilang kepada Atok, Tok, hutangku kepadamu 100.000 itu sekarang aku pindahkan kepada Hasan, karena Hasan juga mempunyai hutang kepada saya, jumlahnya juga 100.000. Nah, ini namanya akad hiwalah, pemindahan hutang. Hutangnya Ridwan kepada Atok sebesar 100.000 dipindahkan kepada Hasan. Nah, dipindahkan kepada Hasan. Nah, jadi nanti Hasan membayar hutangnya kepada Atok, bukan kepada Ridwan lagi.
dan hutangnya Ridwan kepada Atok sudah dianggap lunas. Akad hiwalah seperti ini atau transaksi pemindahan hutang seperti ini apakah disebut jual beli? Dalam arti Ridwan menjual hutangnya Hasan kepadanya ditukar dengan hutangnya Ridwan kepada Atok. Ini kan berarti ada unsur saling tukar menukar. Namanya apa? Jual beli. Ataukah akad pemindahan hutang seperti ini disebut sebagai pelunasan hutang? Dalam arti dengan adanya akad hiwalah ini hutangnya Ridwan kepada Atok dianggap lunas karena akan dibayarkan oleh Hasan. Fihi khilafun. Dalam permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya akad pemindahan hutang itu termasuk jual beli karena ada unsur saling tukar menukar. Dalam contoh tadi si Ridwan ya itu menukar hutangnya Hasan ditukar dengan hutangnya Ridwan kepada Atok. Ada juga yang berpendapat bahwasanya hiwalah itu termasuk pelunasan hutang. Maksudnya apa? Dengan adanya hiwalah hutangnya Ridwan kepada Atok itu sudah dianggap lunas. Hutangnya Ridwan kepada Atok dianggap lunas dengan cara dibayar oleh Hasan nantinya seperti itu. Imam As-Subki dalam kitab Syarah Al-Muhadzab menyatakan watarjihu mukhtalafun fil furu'. Pengunggulan di antara dua pendapat tersebut dibedakan dalam beberapa permasalahan. Maksudnya dalam satu masalah nanti hiwalah itu dihukumi jual beli. Dalam masalah yang lain hiwalah itu dihukumi sebagai pelunasan hutang. Watarjihul awali utawi ngunggulake pendapat kang kawitan utawi ngunggulake pendapat kang kawitan ai hiya bai'un iku fi furu'in tetep ing dalam pira-pira cabang. Iku fi furu'in tetep ing dalam pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu'. Minha iku setengah saking furu'. Lau ahala utawi dawuh lau ahala. Lau ahala lamun ngligerake sapa wong. Lamun ngligerake sapa wong alaman ing atase wong. Alaman ing atase wong ladaina kang ora ana utang iku maujud. Ladaina kang ora ana utang iku maujud alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Biridahu kelawan ridone man. Biridahu kelawan ridone man. Fal ashahu mongko utawi qaul ashah. Fal ashahu mongko utawi qaul ashah iku butlanuha batale hiwalah. Iku butlanuha batale hiwalah. Ala anha ing atase sak temene hiwalah. Ala anha ing atase sak temene hiwalah iku bai'un ba'. Wasani utawi qaul kang kaping pindho. Utawi qaul kang kaping pindho iku tasihu sah apa hiwalah. Iku tasihu sah apa hiwalah.
binaan krono jenengake ala annaha ing atase sak temene khiwalah iku istifaun nyauri utang wa tarjihul awwali fi furu'in. Pengunggulan pendapat yang pertama yaitu pendapat yang menyatakan bahwasanya khiwalah itu dihukumi jual beli itu dalam beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama, au ahala ala man ladaina alaihi biridahu. Seandainya ada orang dia melakukan akad hiwalah atau pemindahan hutang kepada orang yang tidak mempunyai hutang, tapi orang yang tidak mempunyai hutang tersebut itu dia setuju. Misalnya tadi Ridwan mempunyai hutang kepada Atok. Lalu Ridwan memindahkan hutangnya kepada Atok tersebut kepada Hasan. Padahal Hasan tidak mempunyai hutang kepada Ridwan. Akad hiwalahnya dihukumi batal. Kalau Hasan mempunyai hutang kepada Ridwan, kemudian Ridwan mempunyai hutang kepada Atok, lalu Ridwan melakukan akad hiwalah dengan Atok, maka akad hiwalahnya dihukumi sah. Karena apa? Karena ada unsur saling tukar menukar. Jadi Ridwan menukar hutangnya Hasan kepadanya, ditukar dengan hutangnya kepada Atok, maka akad hiwalahnya dihukumi sah karena ada unsur saling tukar menukar. Dalam akad hiwalah dengan orang yang tidak mempunyai hutang, meskipun orang yang tidak mempunyai hutang tersebut itu setuju, maka akad hiwalahnya dihukumi tidak sah karena tidak ada unsur saling tukar menukar. Wafani tasihu. Menurut pendapat yang kedua, akad hiwalahnya dihukumi sah. Binaan ala anna istifaun. Pendapat ini didasarkan bahwasanya akad hiwalah itu dihukumi pelunasan hutang. Jadi walaupun akad hiwalah kepada orang yang tidak mempunyai hutang dan dia setuju, itu tidak ada unsur saling tukar menukar, tapi kan orang tersebut mau membayar hutang, maka akad hiwalah tersebut dihukumi sah. Kenapa? Karena dalam hal ini yang terpenting adalah hutangnya lunas. Jadi walaupun Hasan tidak mempunyai hutang kepada Ridwan, tapi Hasan setuju atau mau membayar hutangnya Ridwan kepada Atok, maka ya tidak ada masalah. Yang penting hutangnya Ridwan kepada Atok itu lunas. Dengan cara apa? Nanti yang membayar adalah Hasan. Itu loh. 2. Fistiroti ridol muhali iku tetep ing dalem disyaratake ridone wong kang dilegri. Iku tetep ing dalem disyaratake ridone wong kang dilegri. Sopo alaihi ing atase al. Sopo alaihi ing atase al. Idza kana ing dalem nalikane ana. Idza kana ing dalem nalikane ana iku alaihi tetep ing atase muhal alaih. Iku alaihi tetep ing atase muhal alaih apa dainun utang.
apa dainun utang, wajhani utawi pendapat loro. Wajhani utawi pendapat loro. Ingkulna lamun ngucap sapa kita bai'un aihia tegese utawi khiwalah iku bai'un ba' lam yustarat mongko ora disyaratake apa ridol muhal alaih. Lam yustarat mongko ora disyaratake apa ridol muhal alaih. Li'annahu krana sak temene hak. Li'annahu krana sak temene hak iku hakul mukhili. Hae wong kang ngligerake. Hae wong kang ngligerake. Wala tahtaju lan ora butuh apa hiwalah. Wala tahtaju lan ora butuh apa hiwalah ila ridol ghairi maring ridone wong liya. Ila ridol ghairi maring ridone wong liya. Wa ingkulna lan lamun ngucap sapa kita istifaun aihia tegese utawi khiwalah iku istifaun nyauri utang. Usturi to mongko disyaratake. Usturi to mongko disyaratake apa ridol muhal alaih. Usturi to mongko disyaratake apa ridol muhal alaih. Li ta'adzuri iqradihi krana dadi angele nagih utang ing muhal alaih. Krana dadi angele nagih utang ing muhal alaih. Min ghairi ridahu saking tanpa ridone muhal alaih. Saking tanpa ridone muhal alaih. Wal aswahu tawing qaul aswah iku adamul istirati ora anane disyaratake. Ora anane disyaratake. Masalah yang kedua, apakah disyaratkan adanya ridhonya muhal alaih? Muhal alaih itu orang yang hutangnya dipindahkan. Itu di footnote-nya nomor 6 ada arkanul khiwalati arba'atun. Al-mukhilu wal mukhtalu wal muhalu alaihi wal muhalu bihi. Jadi rukunnya khiwalah itu ada 4. Yang pertama al-mukhil, orang yang memindahkan hutang. Kedua wal mukhtalu, orang yang menerima pindahan hutang. Yang ketiga wal muhalu alaih, orang yang hutangnya dipindahkan. Yang keempat wal muhalubih, hutang yang dipindahkan. Jadi dalam contoh tadi itu Hasan mempunyai hutang kepada Ridwan, kemudian Ridwan mempunyai hutang kepada Atok, lalu Ridwan melakukan akad khiwalah dengan Atok. Maka mukhilnya itu adalah Ridwan. Ridwan ini namanya mukhil, orang yang memindahkan hutang. Atau namanya mukhtal, orang yang menerima pindahan hutang. Hasan namanya mukhal alaih, orang yang hutangnya dipindahkan. Hutang itu, hutang sendiri itu namanya mukhal beh. Jadi hutangnya Hasan kepada Ridwan dan hutangnya Ridwan kepada Atok namanya mukhal beh. Nah, dalam akad hiwalah ini
apakah disyaratkan adanya ridho orang yang hutangnya dipindahkan jika orang tersebut juga mempunyai hutang. Jadi misalnya seperti tadi, Hasan mempunyai hutang kepada Ridwan, Ridwan mempunyai hutang kepada Ato. Lalu Ridwan melakukan akad hiwalah dengan Ato. Nah, apakah persetujuannya Hasan ini sebagai syarat sahnya hiwalah? Hasan kan mempunyai hutang kepada Ridwan. Wajhani, dalam masalah ini ada dua pendapat. Ingkul nabi'un lam yustarot, jika kita menyatakan bahwasanya hiwalah itu dihukumi jual beli, maka ya tidak disyaratkan. Jadi persetujuannya Hasan ini tidak disyaratkan. Kenapa? Li'annau hakul mukhil, karena hutangnya Hasan kepada Ridwan itu merupakan haknya Ridwan. Kalau haknya Ridwan, maka kan terserah Ridwan. Wala tahtaju ila ridul ghair, dan akad hiwalah itu tidak membutuhkan persetujuan orang lain. Wa ingkulna istifaun usturito, dan jika kita menyatakan bahwasanya akad hiwalah tersebut merupakan pelunasan hutang, maka persetujuan orang yang hutangnya dipindahkan tersebut itu disyaratkan. Jadi persetujuannya Hasan ini menjadi syarat. Kenapa? Lita'adzuri iqradihi min ghairi ridahu, karena tanpa adanya persetujuannya Hasan dalam akad hiwalah ini, maka nanti ada kemungkinan sulit untuk menagih hutang tersebut. Jadi bisa saja nanti ketika Hasan tidak setuju, Hasan tidak mau membayar hutang kepada Ato, karena Hasan merasa tidak pernah berhutang kepada Ato. Hasan hutangnya itu kepada Ridwan. Wal asahu adamul istirati, menurut kaul asah dalam masalah ini tidak disyaratkan. Kenapa? Karena dalam masalah ini akad hiwalah itu dihukumi jual beli, jadi tidak membutuhkan persetujuan orang lain. 3. Lau ahala, lamun ngligerake, lau ahala lamun ngligerake sapa ahadul muta'aqidaini, salah sijine wong akatan loro. Sapa ahadul muta'aqidaini, salah sijine wong akatan loro. Al-akhara ing wong liya, al-akhara ing wong liya, fi aqdir riba, ing dalem akad barang ribawi, ing dalem akad barang ribawi. Barang ribawi itu berarti jual beli makanan ditukar dengan makanan, atau naked itu emas dan perak ditukar dengan emas dan perak, itu ribawi. Wa qabado lan wis nampani sapa ahad, wa qabado lan wis nampani sapa ahadul muta'aqidan fil majlisi ing dalam majelis akad, fil majlisi ing dalam majelis akad utawa panggonane akad. Fa ing kulna, mongko lamun ngucap sapa kita, istifaun aihiya tegese utawi hiwalah iku istifaun nyauri utang,
ya jaza mongko wenang apa akad. Jaza mongko wenang apa akad. Au bai'un utawa be' ya fala mongko ora jaza, mongko ora wenang. Wal ashahu utawi qaul ashah iku almanu kacegah, iku almanu kacegah. Kama kaya perkara nakola kang nukil kang mindah hu ing ma sapa subeki Imam As-Subeki fi takmilati syarhil madhabi ing dalam kitab takmilah syarah al-madhab minan nasi saking penjelasane Imam Syafi'i, minan nasi saking penjelasane Imam Syafi'i. Wal ashabi lan pira-pira ashab Syafi'i utawa santrine Imam Syafi'i. Masalah yang ketiga, lau ahala ahadul muta'aqidaini al-akhara fi aqdi ribawi. Jika salah satu di antara dua orang yang melakukan transaksi ini melakukan akad hiwalah kepada yang lain pada transaksi barang ribawi. Wa qabada fil majlisi, dan di antara dua orang yang melakukan transaksi tersebut dia menerima barang ribawi tersebut di majelis akad. Fa in qulna istifa'un jaza, maka jika kita menghukumi bahwasanya akad hiwalah tersebut itu adalah pelunasan hutang, maka diperbolehkan. Au bai'un fala. Akan tetapi jika kita menyatakan bahwasanya akad hiwalah tersebut itu adalah jual beli, maka ya tidak diperbolehkan. Wal ashahu al man'u, menurut qaul ashah dalam masalah ini itu akad hiwalahnya dilarang, sebagaimana pendapat yang dinukil oleh Imam As-Subeki dalam kitab Takmilati Syarhil Muhadzab, diambil dari penjelasannya Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Pada masalah yang ketiga ini, misalnya Hasan mempunyai hutang beras 1 kilo kepada Ridwan. Lalu Ridwan melakukan transaksi jual beli beras yang jumlahnya juga 1 kilo dengan Atok. Jadi Ridwan membeli berasnya Atok 1 kilo. Nah, dalam transaksi jual beli ini Ridwan bilang, "Tok, berasmu 1 kilo ini saya beli dengan beras saya juga 1 kilo yang diutang oleh Hasan." Yang diutang oleh Hasan. Lalu Atok menyerahkan berasnya 1 kilo itu kepada Ridwan. Nah, ini berarti di antara salah satu dua orang yang melakukan transaksi, yaitu Ridwan dan Atok, transaksi dalam akad ribawi, yaitu beras ditukar dengan beras. Wa qabada fil majlisi, dan Ridwan menerima berasnya Atok sejumlah 1 kilo itu di majelis akad. Bagaimana hukumnya? Fa in qulna istifa'un jaza, jika kita menyatakan bahwasanya akad hiwalah tersebut dihukumi sebagai pelunasan hutang, maka ya diperbolehkan. Dalam transaksi antara
Ridwan dengan atok itu, atok kan sudah menyerahkan beras 1 kilo kepada Ridwan. Ridwan belum menyerahkan beras 1 kilo kepada atok. Jadi Ridwan dianggap mempunyai hutang kepada atok beras seberat 1 kilo. Dan Hasan tadi kan mempunyai hutang kepada Ridwan beras 1 kilo. Lalu Ridwan ini membayar hutangnya kepada atok beras 1 kilo ini dengan cara apa? Dengan cara dipindahkan. Jadi jika transaksi tersebut dihukumi sebagai pelunasan hutangnya Ridwan kepada atok, maka ya diperbolehkan. Akan tetapi jika transaksi tersebut dihukumi sebagai jual beli, yaitu Ridwan membeli beras 1 kilo dari atok, maka ya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam jual beli barang ribawi itu harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama harus hulul. Hulul itu apa? Kontan. Yang kedua ada takobut, saling menerima. Yang ketiga mumatsalah, jadi jumlahnya harus sama. Nah, dalam transaksi jual beli beras 1 kilo tadi antara Ridwan sama atok, ini kan nggak ada hulul. Maksudnya apa? Atok sudah menyerahkan beras 1 kilo, tapi Ridwan kan belum. Nah, berarti ada hutang. Yang kedua ada takobut. Pada transaksi tersebut hanya Ridwan saja yang menerima, atau belum menerima beras dari Ridwan, gitu loh. Maka jual belinya tidak sah. Dan dalam masalah ini menurut qaul ashah, akad hiwalah tersebut itu dilarang, sebagaimana pendapat yang dinukil oleh Imam As-Subaki. Watarjihu tsani utawi ngunggulake pendapat kang kaping pindho, ai hiya istifaun, iku fi furu'in tetep ing dalam pira-pira cabang. Iku fi furu'in tetep ing dalam pira-pira cabang. Minha iku setengah saking furu' subutul khiyari utawi tetepe khiyar. Subutul khiyari utawi tetepe khiyar. Al ashahu utawi qaul ashah ikulla ora ai la yathbutu al khiyar. Binaan krono jenengake ala anna ing atase sak temene khiwalah. Ala anna ing atase sak temene khiwalah iku istifaun, nyauri utang. Iku istifaun nyauri utang. Wakila lan didhawuhake apa na'am yo ai yathbutu al khiyar. Binaan krono jenengake ala annaha ing atase sak temene khiwalah. Ala annaha ing atase sak temene khiwalah iku bai'un ba'. Iku bai'un ba'. Pengunggulan pendapat yang kedua yaitu yang menyatakan bahwasanya akad khiwalah adalah pelunasan hutang. Itu pada beberapa permasalahan. Di antaranya yang pertama subutul khiyari, adanya akad khiyar dalam masalah khiwalah. Al ashahu la, menurut qaul ashah tidak ada. Binaan ala anna istifaun,
Pendapat ini didasarkan bahwasanya akad hiwalah itu dihukumi sebagai pelunasan hutang. Waqila na'am. Ada yang berpendapat bahwasanya dalam akad hiwalah ada hak khiyar binaan ala annaha bai'un. Pendapat ini didasarkan bahwasanya akad hiwalah itu dihukumi sebagai jual beli. Jadi kalau akad hiwalah itu dihukumi jual beli, maka ada hak khiyar. Tapi jika dihukumi sebagai pelunasan hutang, maka akad hiwalah tidak ada hak khiyar. Lah menurut qaul ashah dalam hal ini tidak ada hak khiyar. Kenapa? Karena akad hiwalah dihukumi sebagai pelunasan hutang. 2. Atsamanu utawi rego fi muddatil khiyari ing dalem mongsone khiyar iku fi jawazil hiwalati tetep ing dalem wenange akad hiwalah tawa ligran bi kelawan taman wa alaihi lan ing atase taman wajani utawi pendapat loro qala dawu sapa Imam Al-Mutawalli fit tatimmati ing dalam kitab At-Tatimmah ingkulna lamun ngucap sapa kita iku istifaun aihiya tegese utawi khiwalah iku istifaun nyauri utang jaza mongko wenang apa khiwalah au bai'un utawa ba' adol tinuku fala mongko ora jaza mongko ora wenang. Kata sorufi kaya nasarupake fil bai'i ing dalem ba' fi zamanil khiyari ing dalem mongsone khiyar. Wal ashahu utawi qaul ashah iku al jawazu menang. Masalah yang kedua mengenai harga suatu barang pada saat masa khiyar itu boleh apa tidak dilakukan akad hiwalah. Ada dua pendapat. Menurut Imam Al-Mutawalli dalam kitab At-Tatimmah ingkulna istifaun jaza. Jika kita menyatakan bahwasanya akad hiwalah itu adalah pelunasan hutang, maka ya diperbolehkan. Atau jika kita menyatakan bahwasanya akad hiwalah tersebut itu adalah jual beli, maka ya tidak diperbolehkan. Hal ini sebagaimana mentasarufkan harga tersebut dalam masalah jual beli pada saat masa khiyar. Wal ashahu al jawaz. Menurut qaul ashah akad hiwalah tersebut diperbolehkan. Misalnya tadi siapa? Hasan mempunyai hutang kepada Ridwan sebesar 100.000. Lalu Ridwan membeli baju kepada Atok, harganya 100.000. Nah, pada waktu beli baju tersebut Ridwan bilang kepada Atok,
Tok, bajumu ini saya beli 100.000. Uangnya nanti biar dibayar oleh Hasan, karena Hasan mempunyai hutang kepada saya 100.000. Jadi hutang saya berupa baju seharga 100.000 ini saya tukar, saya pindahkan dengan hutangnya Hasan kepada saya sebesar uang 100.000. Jadi nanti biar Hasan yang membayar kamu 100.000. Nah, ini namanya akad hiwalah terhadap harga suatu barang. Nah, dalam jual beli ini kan masih ada hak khiyar antara Ridwan sama atau ini mempunyai hak khiyar. Nah, bagaimana akad hiwalah terhadap harga baju tersebut dalam masa khiyar? Ingkulna istifaun jaza. Jika kita menyatakan bahwasanya akad hiwalah tersebut itu adalah pelunasan hutang, maka ya diperbolehkan. Akan tetapi jika akad hiwalah tersebut kita hukumi sebagai jual beli, maka ya tidak diperbolehkan. Karena hal ini sebagaimana mentasarufkan mabe' dalam jual beli pada saat khiyar, itu kan tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut kaul asoh diperbolehkan. 3. Lau khoroja lamun dadi nyoto. Lau khoroja lamun dadi nyoto sapa al muhalu wong kang diligeri. Sapa al muhalu wong kang diligeri sapa alaihi ing atase al iku muflisan sugih hutang utawa bangkrut. Iku muflisan sugih utang utawa bangkrut. Waqat curita lan teman-teman disyaratake. Waqat curita lan teman-teman disyaratake apa yasaruhu mampune mukhal alaih. Apa yasaruhu mampune mukhal alaih. Fal aswahu mongko utawi qaul aswah iku la rujua ora kena njabel iku maujud. Iku la rujua ora kena njabel iku maujud lahu kedue mukhtal. Lahu kedue mukhtal. Binaan krana jenengake ala annaha ing atase sak temene khiwalah. Ala annaha ing atase sak temene khiwalah iku istifaun nyauri utang. Iku istifaun nyauri utang. Pasani utawi qaul kang kaping pindho iku na'am yo. Iku na'am yo. Binaan krana jenengake ala annaha ing atase sak temene khiwalah iku bai'un ba'. Masalah yang ketiga, seandainya orang yang hutangnya dipindahkan itu menjadi bangkrut, padahal ketika akad hiwalah kemampuannya untuk membayar hutang ini sudah disyaratkan, maka menurut qaul asoh orang yang menerima akad hiwalah itu tidak diperbolehkan untuk mencabut atau membatalkan akad hiwalah tersebut. Nah, kenapa? Binaan ala anha istifaun. Karena akad hiwalah dalam masalah ini dihukumi sebagai pelunasan hutang. Wathani, na'am. Pendapat yang kedua menyatakan boleh.
Orang yang menerima akad hiwalah tersebut itu mencabut atau membatalkan akad hiwalahnya. Kenapa? Binaan ala anna bai'un. Pendapat ini didasarkan bahwasanya akad hiwalah itu dihukumi sebagai jual beli. Misalnya tadi Hasan mempunyai hutang 100.000 kepada Ridwan. Ridwan mempunyai hutang 100.000 kepada Atok. Lalu Ridwan melakukan akad hiwalah dengan Atok. Jadi hutangnya Ridwan kepada Atok sebesar 100.000 dipindahkan kepada Hasan, karena Hasan mempunyai hutang kepada Ridwan 100.000. Jadi nanti Hasan membayar hutang 100.000 itu kepada Atok, bukan kepada Ridwan, karena sudah terjadi akad hiwalah. Nah, pada saat melakukan transaksi akad hiwalah ini, Atok mensyaratkan bahwasanya Hasan harus mampu untuk membayar hutang tersebut. Nah, ternyata setelah terjadi akad hiwalah, Hasan ini yang sebagai muhal alaih tiba-tiba dia menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Bagaimana? Apakah Atok boleh membatalkan akad hiwalah tersebut? Menurut qaul asoh tidak diperbolehkan atau mencabut atau membatalkan akad hiwalah tersebut. Kenapa? Karena akad hiwalah itu dihukumi sebagai pelunasan hutang. Jadi ketika terjadi akad hiwalah, maka hutangnya Ridwan kepada Atok sudah dianggap lunas. Wathani na'am. Pendapat yang kedua menyatakan boleh atau mencabut atau membatalkan akad hiwalah tersebut. Kenapa? Karena dalam hal ini akad hiwalah itu dihukumi sebagai jual beli. Jadi masih bisa dibatalkan. Al-qaidatu ats-tsaminatu wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.